Di informasi selanjutnya, Ditpol Airut melakukan patroli laut di perairan Perak, Surabaya untuk mencegah penyebaran COVID-19. Setiap warga yang mengarah ke Surabaya diminta kembali ke tempat asal jika belum menjalani tes swab antigen. Perahu nelayan yang mengangkut warga Bangkalan, Madura, Jawa Timur yang menuju ke arah Surabaya dihentikan petugas Ditpol Airut Polda Jatim saat patroli di perairan Perak, Surabaya. Sempat terjadi perdebatan, tapi petugas tetap meminta awak perahu dan seluruh penumpang putar balik ke Bangkalan untuk melakukan swab tes antigen. Kepada ibu bapak, saudara-saudara yang dari Bangkalan yang akan menuju ke Surabaya agar membawa surat keterangan negatif COVID-19. Imbauan melalui pengeras suara pun dilakukan petugas kepada calon penumpang kapal feri di Pelabuhan Bangkalan. Patroli dengan 3 kapal dilakukan untuk mencegah meluasnya penyebaran COVID-19. Apabila memang nanti ditemukan ataupun ada masyarakat dari Bangkalan mungkin yang akan ke Gresik yang memang tidak melalui prosedur yang ada, tidak di dermaga ataupun di pelabuhan lumpur itu, dermaga nelayan, untuk kita lakukan swab apabila nanti memang ada masyarakat yang dari Bangkalan. Ini semua bukan untuk apa-apa, tetapi semata-mata untuk kebaikan kita semua, untuk kesehatan kita semua. Petugas juga akan memberikan sanksi tegas apabila masih ditemukan nelayan yang membawa warga Bangkalan ke arah Surabaya dan Gresik, Jawa Timur. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Ya, ini Ustadz, seperti yang kita tahu di Kabupaten Bangkalan, kasus penyebaran COVID-19 terus melonjak naik. Satgas COVID juga terus melakukan penyekatan guna meminimalisir penyebaran COVID-19. Lantas Ustadz, bagaimana seharusnya kita sebagai masyarakat, khususnya umat muslim, bersikap dalam menghadapi wabah yang sampai sekarang juga belum berakhir, Ustadz? Ya inilah ya Allah, ya Rabb gitu ya. Kita ini sebetulnya harus tingkat kesadaran kita ya dalam kemudian memandang pandemi ini nih sebetulnya frekuensinya harus sama. Kalau nggak sama ya beginilah. Ini tuh kita tuh lagi diuji sama Allah, bisa nggak sih berjamaah gitu ya, satu visi satu misi gitu ya untuk menghadapi pandemi ini, karena kalau nggak sama-sama ya begini hasilnya gitu. Kan sebetulnya hadisnya mudah ya. Kalau dalam hadisnya orang yang terdampak pandemi itu atau tertular terdampak yang namanya virus COVID itu, dia tidak boleh keluar dari satu daerah dan orang lain tidak boleh masuk ke daerah itu. Selesai urusannya itu semua. Selesai, cuma itu aja. Tapi ketika ini tidak bisa kemudian kita berdisiplin, tidak bisa kita menaati atau mengikuti anjuran hadis ini, ya akhirnya virus itu nggak selesai sampai 2 tahun. Padahal kalau misalnya kita ikuti nggak sampai 2 tahun akan selesai. Tapi kan ini permasalahannya di dalam dunia global ini, bagaimana kita bisa kemudian mengikuti atau mengimplementasikan hadis tersebut, itulah kemudian menjadi challenge buat kita semuanya. Nah, challenge-nya itu salah satunya apa? Kita harus berdisiplin. Kita harus melakukan protokol kesehatan. Coba bayangkan bapak-bapak polisi itu sebetulnya kalau saya tanya mereka juga pasti aduh capek gitu. Tapi permasalahannya demi kita semuanya harus dihentikan. Dihentikan malah marah. Padahal ya lakukan saja prosedur. Lakukan prosedur ketika mereka diswab dan tidak terdampak virus kan ya boleh-boleh saja. Tapi intinya kita masing-masing sudah harus aware, harus sadar bahwa virus ini masih berada di dekat kita, masih mengancam bukan hanya kita tapi juga saudara-saudara, orang-orang yang kita sayangi, yang kalau ini tidak selesai-selesai, krisis ekonomi ini juga semakin terpuruk, orang-orang semakin sulit, ya, kemudian orang-orang terkasih dari kita ini juga satu persatu kemudian hilang karena terpapar dan ada yang kemudian tidak selamat juga. Sampai kapan kita mau seperti ini? Ayolah semua kita himbau. Yuk kita semuanya berhati-hati gitu ya. Ini saya di jalan juga, saya lihat kiri kanan udah nggak ada yang pakai masker. Ini kan ini jadi masalah gitu. ini ya Allah, sampai kapan ini kita melakukan hal seperti ini? Terus jangan patah semangat, jangan putus asa, tebarkan kebaikan, ajak orang-orang melakukan kebaikan untuk melakukan protokol kesehatan, dan mohonlah kepada Allah agar supaya Allah mencondongkan hati orang-orang agar supaya sama satu visi, satu misi sama kita, dan kita bisa bersama-sama
berjamaah untuk menghadapi ini dengan sesuai dengan anjuran pemerintah dan anjuran ulama. Nah, insya Allah dengan itu semuanya mudah-mudahan kita terlepas langsung dari pandemi ini. Insya Allah. Padahal Ustaz dijelaskan ya dalam ajaran agama kita bahwa kita itu sebagai umat muslim harus taat sama ulil amri, dalam hal ini adalah pemerintah. Kalau kita sama pemerintah aja nggak taat, bisa dibilang nggak Ustaz kita nggak taat sama agama? Ya iyalah, kalian kan begini ya, kan wa'atiullah, wa'atiur rasul, wa ulil amri minkum. Jadi perintah agama itu taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ulil amri, yang taat pada Allah dan Rasulnya gitu. Nah, dalam konteks protokol kesehatan, pemerintah kita itu sesuai dengan tuntunan agama gitu loh. Sesuai dengan tuntunan agama bahwa kita harus menjaga kesehatan, kita nggak boleh membahayakan diri kita sendiri dan nggak boleh membahayakan orang lain gitu. Kita harus betul-betul ikut tuntunannya. Tuntunannya seperti apa? Prokes gitu ya, dan lain-lain, di swab ini dan lain-lain. Nah, udah itu, insya Allah kita lakukan itu. Ini juga jadi ladang amal kita, jadi nilai ibadah dengan kita ikut tuntunan ini. Iya, insya Allah gitu. Iya, padahal bisa jadi ladang pahala juga ya Ustaz ya kalau kita menaati aturan dari ulil amri, dalam hal ini adalah pemerintah.